Diana Tambani dari kelas 3 KBG. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait 3 topik, yaitu aktivitas pekerjaan beton, klasifikasi beton, dan yang terakhir adalah bahan penyusun beton. Jadi yang pertama kita masuk pada topik yang pertama, yaitu aktivitas pekerjaan beton. Pada saat melakukan pekerjaan beton, kita tidak hanya melakukan pada satu titik kegiatan, tetapi terdiri dari beberapa kegiatan yang saling berhubungan yang harus dilakukan pada pekerjaan beton tersebut. Setiap aktivitas tersebut harus dikontrol agar hasilnya sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu klasifikasi beton. Dalam klasifikasi beton terdapat beton berdasarkan cara pembuatannya. Jadi, dari cara pembuatan beton pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah beton cast in situ, yaitu beton yang dicor di tempat dengan cetakan atau acuan yang dipasang di lokasi elemen struktur pada bangunan atau gedung atau infrastruktur. Yang kedua adalah beton precast, yaitu beton yang dicor di lokasi fabrikasi khusus dan kemudian diangkut dan dirangkai untuk dipasang di lokasi elemen struktur pada bangunan atau gedung atau infrastruktur yang ada. Kita masuk pada klasifikasi beton yang berikutnya, yaitu beton berdasarkan bahan pengisi agregat. Yang kita tahu, yaitu beton berdasarkan bahan pengisi agregat itu terbagi atas dua, yaitu agregat halus dan agregat kasar. Kita masuk pada yang berikutnya adalah beton berdasarkan cara pengecoran. Jadi, beton berdasarkan cara pengecoran terbagi atas tiga, yaitu beton cor di tempat atau cast in situ concrete atau cast in place concrete. Yang kedua adalah beton pracetak atau precast concrete atau prefabrication concrete. Yang ketiga adalah kuat tekan tinggi atau high strength concrete. Kita masuk pada yang berikutnya adalah beton berdasarkan kuat tekan. Jadi di sini beton berdasarkan kuat tekan itu terbagi atas tiga, yaitu beton mutu rendah atau low strength concrete. Yang kedua adalah beton sedang atau medium strength concrete. Yang ketiga adalah beton mutu tinggi atau high strength concrete. Di sini ada contoh gambar bagaimana cara kita menguji kuat tekan dari beton. Kita lanjut dari beton berdasarkan penelangan. Jadi di sini terbagi atas dua, yaitu beton tanpa tulangan atau plain concrete. Yang kedua adalah beton bertulang polos atau ulir atau plain atau deformate reinforced concrete. Jadi untuk bangunan-bangunan tinggi itu seringkali dipakai beton bertulang ulir. Contohnya mall, hotel, pokoknya yang berlantai. Kalau untuk bangunan-bangunan pribadi atau contohnya itu rumah, sering digunakan beton bertulang polos. Kita lanjut dalam bahan penyusun beton. Yang pertama itu ada semen. Semen adalah bahan pengikat hidrolis yang terbuat dari penggilingan halus atau klinker dan gips. Bila dicampur air, didiamkan akan mengikat, mengeras, membatu, dan direndam dalam air tidak larut. Yang berikutnya adalah agregat atau halus dan kasar. Agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran mortal atau beton. Agregat umumnya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu batu, umumnya besar butiran lebih dari 40 mm. Yang kedua adalah kerikil untuk butiran antara 5-40 mm. Yang terakhir adalah pasir untuk butiran antara 0,5 sampai 5 mm. Kita lanjut, bahan penyusun beton berikutnya adalah air. Air diperlukan pada pembentukan beton semen yang berpengaruh terhadap sifat kemudahan pengerjaan adukan beton atau workability, kepadatan, kekuatan, susut, dan keawetan beton. Air yang diperlukan untuk bereaksi dengan semen hanya sekitar 25% dari berat semen saja, namun dalam kenyataannya nilai faktor air semen yang dipakai sulit jika kurang dari 0,35. Di sini ada kelebihan air, yaitu dari jumlah yang dibutuhkan dipakai sebagai pelumas. Tambahan air tidak boleh terlalu banyak karena kekuatan beton menjadi rendah dan beton menjadi keropos. Kita lanjut untuk bahan penyusun berikutnya adalah admixtur. Bahan campuran tambahan atau admixtur adalah bahan yang bukan air, agregat maupun semen yang ditambahkan ke dalam campuran sesaat atau selama pencampuran. Fungsi dari bahan ini adalah untuk mengubah sifat-sifat beton atau pasta semen agar menjadi cocok untuk pekerjaan tertentu atau ekonomis untuk tujuan lain seperti menghemat energi.
Suatu bahan tambah pada umumnya dimasukkan ke dalam campuran beton dengan jumlah sedikit, sehingga tingkat kontrolnya harus lebih besar daripada pekerjaan beton biasa. Oleh sebab itu, kontrol terhadap bahan tambah perlu dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pemberian bahan tambah pada beton tidak menimbulkan efek samping seperti kenaikan penyusutan kering, pengurangan elastisitas. Jadi, demikian hasil presentasi saya terkait 3 topik tersebut. Apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih.